Hadis dari kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib karya Syekh Al-Munziri yang ditakhrij oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, ada bab hutang di situ. Kita ngutangin orang, misalkan ngutang tanggal 1 dia janji tanggal 10, ibaratlah 10 juta. Maka dari tanggal 1 sampai 10 kita dianggap sedekah 10 juta oleh Allah. Jadi cara terbaik duit 10 juta pengen ngerasain sedekah 100 juta, yuk pinjemin kok. Misalkan ternyata tanggal 10 dia nggak sanggup bayar, minta tempo sampai entah kapan, maka dari tanggal 10 sampai entah dia kapan dianggap setiap hari sedekah 2 kali lipat dari jumlah hutangnya. Orang yang sudah mampu bayar utang tapi dia undur-undur, tangguhkan, itu kezaliman kata Rasulullah. Bahkan siapa yang punya utang kepada saudaranya, dia diberikan kemampuan oleh Allah untuk membayarnya, namun dia tahan dan dia putar jadi modal untuk usaha, maka hasil usahanya itu adalah harta yang haram baginya. Ini kata para ulama, hati-hati. Ya, siapa yang berutang kemudian dia mampu melunasi utangnya, diberi keluasan oleh Allah, namun dia menahannya dan dia putar, maka semua hasil dari yang dia putar ini menjadi haram, hukumnya dia makan. Kemudian dalam hadis yang lain melalui sahabat yang mulia Abu Yasar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man ahabba an yudhillahu Allahu azza wa jalla fi dhillihi falyundiril mu'sira aw liyadha anhu. Barang siapa, kata Nabi SAW, yang ingin mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jal pada hari kiamat nanti, hendaklah dia memberi tenggang waktu bagi orang yang mendapat kesulitan untuk melunasi utang, atau bahkan dia membebaskan utangnya tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh para ulama hadis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam sudah mengatur segala aspek kehidupan manusia secara umum dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya mengenai hukum hutang dan piutang. Dalam bahasa Arab, hutang disebut dengan al-qard, yang secara etimologi artinya adalah memotong. Sedangkan, menurut syar'i atau kaidah Islam memiliki makna memberikan harta dengan dasar kasih sayang kepada siapapun yang membutuhkan dan dimanfaatkan dengan benar, serta akan dikembalikan lagi kepada yang memberikan. Maka itu, ini disebut juga sebagai pinjaman. Hutang diatur dalam Islam karena memang merupakan salah satu sektor kecil dalam urusan ekonomi umat. Hutang juga bukan saja dilakukan oleh orang yang tidak mampu, namun juga oleh orang yang mampu atau memiliki banyak harta. Banyak sekali permasalahan dan konflik yang hadir dari soal hutang. Oleh karena itu, apapun yang bisa berdampak pada permasalahan sosial, Islam pasti akan mengatur, setidaknya secara prinsip umum, karena persoalan teknis bisa saja berubah. Karena Islam cukup konsen terhadap permasalahan hutang, maka ada beberapa dalil yang berkaitan dengan hal tersebut. Berikut ini adalah beberapa dalil yang Islam berikan terkait permasalahan hutang. 1. Jangan meninggal dalam keadaan memiliki hutang. Islam melarang umatnya untuk meninggal dalam keadaan memiliki hutang. Hutang bisa menjadi pemberat dan penghapus kebaikan kita kelak dihisab di akhirat. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti, karena di sana, di akhirat, tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuh walyaktub bainakum katibun bil 'adl ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم. 2. Jiwa orang yang berhutang masih menggantung. Islam mengatur muamalah, interaksi manusia dengan peraturan terbaik. Agama Islam mengajarkan adab dan muamalah yang baik dalam semua transaksi yang dibenarkan dan disyariatkan dalam Islam.
Misalnya dalam transaksi jual-beli, sewa-menyewa, gadai termasuk dalam transaksi, pinjam-meminjam, atau utang piutang yang akan kita bicarakan. Hutang yang belum dibayar menjadi pemberat, dan membuat jiwa kita tidak diterima terlebih dahulu. Untuk itu, jangan sampai hal ini terjadi. Saat kita masih hidup di dunia, maka segerakanlah kewajiban membayar hutang. Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya. Hadis riwayat Tirmidzi. 3. Tidak berniat membayar hutang, maka dia pencuri. Yang lebih parah dari berhutang adalah, ketika mereka tidak berniat untuk membayar, dan menyelesaikan hutangnya. Mereka akan diberikan status sebagai pencuri, karena menggunakan dan memakan uang yang bukan haknya. Ini sama seperti pencuri. Siapa saja yang berhutang, lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat, dalam status sebagai pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah. 4. Dosa hutang tidak terampuni, walau mati syahid. Orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Hutang yang tidak dibayar adalah dosa. Sekalipun mati syahid, dosa hutang masih belum terampuni. Mungkin karena, hutang erat kaitannya dengan hak harta orang lain. Sama seperti, kita mengambil harta orang lain, sedangkan kita tidak mengembalikannya. Semua dosa orang yang mati syahid, akan diampuni kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim. 5. Hutang adalah, suatu yang memberatkan, hidup di dunia, dan akhirat. Apabila keadaan mengharuskan kita untuk berhutang, maka adab yang wajib kita tanamkan pada diri kita adalah, memiliki niat untuk membayar. Membuat transaksi yang tertulis, serta segera melunasi hutang, apabila sudah mampu membayarnya. Serta hindari juga hutang piutang, yang mengandung riba, karena kita akan merasa terlilit, jika terlibat dengan riba. Ibnul Qayyim, dalam Al-Fawaidi, halaman 57, Darul Aqidah, mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan kepada Allah dari berbuat dosa dan banyak hutang karena banyak dosa akan mendatangkan kerugian di akhirat. Sedangkan banyak hutang akan mendatangkan kerugian di dunia. Meminjam uang menjadi solusi cepat di saat uang sedang tidak mencukupi. Ditambah membludaknya lembaga pembiayaan yang bisa diakses offline maupun online yang bisa diakses melalui ponsel. Namun, kemudahan tersebut diikuti oleh ketentuan yang memberatkan. Terbukti dengan pengaksesan kontak pribadi oleh perusahaan pinjaman dan mengirimkan pesan mengancam ke seluruh kontak peminjam. Berhutang dalam Islam memang diperbolehkan, asalkan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan dan mendesak. Apabila terpaksa berhutang, umat Islam diwajibkan untuk segera melunasinya dan tidak menunda-nunda. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci perbuatan tersebut. Jika seseorang sengaja menunda membayar hutang, padahal sudah mampu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat orang tersebut mengalami kesulitan hidup. Seperti yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Siapa saja yang mengambil harta orang lain, berhutang, seraya bermaksud untuk membayarnya, maka Allah akan memudahkan melunasinya bagi orang tersebut. Dan siapa saja yang mengambilnya seraya bermaksud merusaknya, tidak melunasinya, maka Allah akan merusak orang tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Itulah beberapa dalil dalam Islam mengenai permasalahan hutang. Semoga, bagi saudara-saudara kita yang saat ini masih terlilit hutang, bisa segera dibukakan rezekinya oleh Allah, untuk segera bisa melunasi semua hutang-hutangnya sebelum meninggal dunia. Amin ya Robbal Alamin. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, komen dan nyalakan lonceng agar channel ini bisa lebih semangat berbagi informasi seputar Islam. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.